teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, saya Andi Amri. Saya di channel YouTube saya di Aju Dosen. Mulai kali ini saya akan memberikan informasi gitu ya, pengalaman saya melanjutkan kuliah di Taiwan dan juga perjuangan-perjuangan yang sudah saya lalui untuk mendapatkan beasiswa selama ini. Sebenarnya beasiswa yang saya dapatkan itu tidak hanya di Taiwan, teman-teman. Saya juga pernah mendapatkan beasiswa di Hungari dan beberapa di negara lain saya pernah coba. Nah, kali ini saya akan mencoba mengedukasi teman-teman khususnya mendapatkan beasiswa di Taiwan. Nah, saya sudah membuat sedikit sedikit guidance gitu ya, dan panduan yang nantinya akan saya pecahkan atau saya buat perbagian di beberapa video dengan harapan teman-teman semua bisa mencoba gitu ya, memperoleh beasiswa dimanapun itu. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan kenapa sih saya memilih beasiswa di Taiwan. Lalu saya akan menjelaskan secara general di Taiwan itu apa saja jenis-jenis beasiswanya ya, tapi secara general saja. Nah, secara detail insya Allah akan saya jelaskan di video kedepannya gitu ya, di YouTube ini juga. Nah, baik, pertama saya akan memberikan informasi kenapa sih saya memilih Taiwan. Jadi teman-teman, sedikit cerita gitu ya, saya itu dari dulu gitu ya pengen banget kuliah di negara lain gitu. Namun saya memiliki kekurangan gitu ya, saya memiliki kekurangan dalam hal bahasa Inggris dan juga kemampuan ya sebut saja komunikasi gitu ya. Tetapi semangat itu lebih kuat dibandingkan kemampuan atau kekurangan yang saya miliki gitu ya. Saya berusaha untuk mencapai itu semua gitu ya, dan saya mulai belajar bahasa Inggris, saya berusaha memperbaiki komunikasi dan juga portofolio saya gitu ya. Nah, alhamdulillah saya ya paling tidak saya bisa memiliki gitu ya kemampuan atau kemampuan untuk berani mencoba berbagai beasiswa, salah satunya di Taiwan ya. Nah, sebenarnya alasan saya memilih Taiwan ini teman-teman itu karena rekomendasi dari beberapa sahabat saya yang menyatakan bahwasanya Taiwan itu negara yang cocok untuk kuliah, cocok untuk melanjutkan pendidikan gitu ya. Ada beberapa teman yang merekomendasikan gitu ya, dan beliau menyampaikan informasi tersebut gitu ya, dan saya terus menggali berbagai informasi dengan mencari awardi gitu ya yang menerima beasiswa di Taiwan selain sahabat saya ini gitu ya. Nah, setelah saya telusuri gitu ya, setelah saya pelajari, ternyata Taiwan ini bisa gitu ya untuk kita melanjutkan kuliah gitu ya, terutama dengan bidang keilmuan saya. Jadi background saya itu manajemen ya, masuk ke dalam rumpun ilmu ekonomi gitu ya. Nah, Taiwan itu sendiri yang namanya perekonomian itu termasuk bagus gitu ya. Dia termasuk 3 macan Asia ya, tidak salah ya, itu Cina, Jepang dan Taiwan ya. Itu 3 macan Asia
dan Taiwan menjadi negara yang memiliki perekonomian yang sangat bagus gitu ya. Nah, selain ekonomi yang bagus, teknik ya, yang teknik-teknik, berbagai macam rumpun teknik itu jangan diragukan lagi. Taiwan menjadi salah satu rujukan bagi orang uh, untuk kuliah di sini, gitu ya. Nah, itu landasan utama bagi saya, gitu ya. Namun begitu, saya sudah melis gitu ya, teman-teman, kenapa Taiwan patut ya menjadi pilihan kita buat melanjutkan kuliah, gitu ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Jadi alasan mendasar saya melanjutkan kuliah tadi kan sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya ada beberapa alasan spesifik ya. Yang pertama itu adalah pendidikan berkualitas dan terjangkau. Jadi selain Taiwan itu rujukannya untuk keilmuan ekonomi maupun teknik gitu ya, ternyata Taiwan ini setelah saya telusuri dia memiliki kampus-kampus yang bagus gitu ya, bagus secara akreditasi nasionalnya, bahkan akreditasi internasional. Silakan teman-teman cek gitu ya di sebut saja di Stimago, lalu di Unirek, lalu apa lagi ya, saya lupa gitu ya, berbagai peringkatan perguruan tinggi di kelas dunia itu Taiwan termasuk bagus gitu ya. Dia masuk, kalau di Asia itu beberapa kampusnya masuk ke dalam 100 terbaik di Asia ya. Di Asia ini suatu pencapaian luar biasa ya. Kalau kita bandingkan saja dengan perguruan tinggi di Indonesia ya, seperti UI, ITB gitu ya, itu masih dalam 200-an. Nah, ini ya di Taiwan itu ada yang menempati 62 terbaik di Asia ya. Salah satunya adalah Universitas Nasional Taiwan University. Nah, kampus ini kampus terbaik di Taiwan yang pastinya mahasiswa asingnya sangatlah banyak ya. Jadi jangan diragukan lagi ya, masalah kualitas kampus-kampus di Taiwan itu sangat luar biasa. Lalu masalah biaya, saya juga membandingkan ya teman-teman ya, masalah biaya yang dikeluarkan itu tidak jauh berbeda dengan biaya kuliah yang ada di Indonesia ya. Contohnya ya, saya sekarang kan lagi melanjutkan PhD atau S3 di Taiwan. Itu SPP-nya kalau dirupiahin sekitar 45.000 sampai 55.000. Kalau dirupiahin itu sekitar 20 juta ya, 20 juta, 25 juta. Nah, coba kita bandingkan dengan perguruan tinggi di Indonesia yang sama-sama S3. Nah, itu hampir sama, bahkan kalau kita lihat ya di beberapa kampus top di Indonesia itu bahkan lebih dari 20 juta, bahkan nyaris sampai 30 juta. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan kampus swasta yang ada di Indonesia itu di atas 45 juta ya, sangat jauh berbeda. Apalagi kalau dibandingkan dengan S1 maupun S2 itu lebih murah ya. Nah, jadi itulah yang alasan yang membuat saya pengen memilih kuliah di Taiwan. Lalu selanjutnya adalah lingkungan yang aman dan nyaman ya. Nah, kenapa saya bilang lingkungan di sini aman, nyaman gitu ya? Pernah ya teman-teman, saya tinggal gitu ya, tinggal flash disk saya gitu ya di kelas gitu ya. Nah, flash disk ini saya lupa gitu ya ngambilnya. Ternyata dari pihak kampus gitu ya, dari pihak akademik di jurusan itu membalikkan flash disk saya ya, dan itu kembali ke saya ya. Nah, bahkan ada juga beberapa cerita dari teman-teman Indo juga ya di sini, mereka pernah kehilangan identitas di bus ya, dan
identitas itu akhirnya kebalik juga ya. Baliknya melalui siapa? Ya melalui eh, kantor polisi sekitar. Nah, kantor polisi sekitar itu mereka punya database dan nanti dibalikin juga ke kita gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan Taiwan itu nyaman gitu ya. Dan juga saya merasakan masyarakatnya juga ramah gitu ya. Tidak ada unsur sara gitu ya. Bahkan di sini walaupun kita mayoritas muslim itu adalah minoritas gitu ya, itu tidak menjadi penghalang kita untuk beraktivitas. Nah, bahkan di beberapa tempat gitu ya, seperti di Taipei itu ada masjid gitu ya. Saya lihat ada 3 ya, Grand Mosque Taipei, lalu Grand Culture ya, Grand Culture Mosque gitu ya. Lalu ada banyak ya. Lalu kalau di Taiwan sendiri ada Grand Mosque Taichung gitu ya, dan beberapa daerah lain di Taiwan itu juga ada masjid besar gitu ya. Jadi memang Taiwan itu sangat ramah. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, ada kriminalitas di Taiwan itu sangatlah jarang gitu ya. Bahkan teman-teman, kalian pasti tahu bahwasanya Taiwan itu negara yang paling banyak ya menerima tenaga kerja dari Indonesia. Jadi diaspora di sini termasuk banyak ya. Nomor 1 atau nomor 2 gitu ya. Pokoknya antara Cina dan Taiwan itu sangatlah banyak ya, karena kenyamanan itu yang dirasakan. Lalu selanjutnya adalah teknologi dan inovasi tinggi ya. Nah, kenapa saya bilang teknologi dan inovasinya sangat tinggi? Udah jelas ya, Taiwan itu menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi ya. Bahkan handphone, laptop, sebut saja dengan merek Asus, itu pabriknya ada di sini. Nah, dan juga kalau teman-teman paham yang namanya semikonduktor gitu ya, itu pabriknya di sini juga ya. Jadi jangan diragukan lagi, teknologi dan inovasinya sangatlah tinggi. Bahkan transportasi di sini sangat easy, sangatlah memudahkan kita gitu ya. Mulai dari bus, MRT, LRT, lalu ada apa lagi ya, semua transportasi yang dimiliki itu terkoneksi ya, interconnected dengan beberapa tempat gitu ya. Semua tempat itu sangat terkoneksi gitu ya. Contohnya saja di kampus saya. Kampus saya ini beradanya di Taichung, bukan di pusat kota gitu ya. Termasuk jauh sih dari pusat kota Taichung. Dari pusat kota Taichung ke kampus saya itu kurang lebih 1 jam. Tetapi jangan salah, walaupun letaknya jauh, busway itu sangatlah banyak di sini. Kita mau ke kota, mau ke kampus ya, itu sangatlah tidak menyulitkan ya. Jadi jangan kalian pikir kayak kita gitu ya di kampung gitu ya, hanya ada angkot atau angkutan desa yang dipenuhi dengan sayur-sayuran ya, itu tidak ada ya. Walaupun ini di kampung, di desa, tetapi busway ya itu tetaplah ada ya. Jadi pemerintah di sini menyediakan itu semua. Lalu yang paling penting teman-teman, ketika teman-teman kuliah di sini gitu ya, akan disediakan yang namanya gratis courting gitu ya, bagi pengguna Yoyo Card. Jadi ada sebuah kartu busway gitu ya, kartu bukan busway aja ya, digunakan untuk berbagai macam gitu ya. Itu untuk 10 kilo pertama ya, itu akan digratiskan ya, 10 kilo pertama. Jadi yang manfaatkanlah itu semua fasilitas ya, dan itu sangat-sangatlah memudahkan bagi kita semua. Nah, selanjutnya adalah kesempatan kerja dan magang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, orang Indonesia sangat banyak di sini bekerja ya, diaspora ya. Kalau sekarang itu kan namanya PMI ya.
uh, apa ya, PMI itu pekerja migran Indonesia ya, bukan TKI sekarang, tapi namanya pekerja migran Indonesia. Di sini sangat banyak mereka bekerja di berbagai sektor. Kalau saya bisa menyebutkan itu ada 2 klasifikasi ya teman-teman. Klasifikasi pertama adalah blue collar, lalu yang klasifikasi kedua adalah white collar. Nah, kalau blue collar ini adalah pekerja yang berada pada sektor kelas menengah, pada sektor teknis gitu ya, yang sifatnya teknis seperti pekerja buruh, pekerja pabrik, pekerja rumah tangga, panti jompo dan sejenisnya gitu ya. Nah, kalau white collar itu adalah pekerja yang sudah memiliki skill dan keahlian dan sifatnya tidak teknis lagi. Jadi lebih kepada pengambil kebijakan ya, bisa sebagai dosen, dokter, atau pekerja di perusahaan, itu ada ya. Apakah Indonesia hanya banyak di blue collar saja atau white collar saja gitu ya? Nah, itu ada datanya, yang pasti kedua-duanya Indonesia itu pasti ada. Nah, ini saya mau mengkaitkan dengan kita sebagai mahasiswa ya. Untuk mahasiswa sendiri ya, orang Indonesia yang mau bekerja di Taiwan ya, statusnya sebagai mahasiswa itu bisa banget bekerja ya, sangat bisa ya, sangat bisa, dan tidak dilarang sama sekali oleh kampus. Bahkan profesor-profesor pun memperbolehkan itu selagi kita bisa memanage-nya dengan baik. Jadi dalam istilah kita bisa part time. Dalam part time apa saja ya? Kamu mau bekerja di restoran sebagai waiters, mau bekerja sebagai housekeeping di hotel, apalagi ya, pengantar surat kan nggak ada lagi ya, pengantar paket gitu ya, paket makanan, atau sebagai, kalau sekarang itu kan ada yang namanya live TikTok, live Instagram ya, itu semua bisa dikerjakan ya, bisa diambil ahli oleh mahasiswa ya. Jadi jangan takut teman-teman mau part time, itu diperbolehkan. Lalu selanjutnya adalah, nah ini yang paling penting ya, dekat dengan Indonesia ya. Mungkin teman-teman kalau kuliah di Eropa sana, di Amerika sana, itu kan jauh banget ya, pasti jauh banget. Mau balik ke Indonesia membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu ya, maka akan sangat banyak orang Indo yang mengundurkan niatnya untuk pulang ke Indonesia setiap libur semester ya, karena dengan biaya yang tinggi tersebut. Namun hal ini tidak akan terjadi ya, tidak akan terjadi dengan kita yang berada di Taiwan. Kenapa? Karena Taiwan itu kan masuk ke dalam wilayah Asia ya, tepatnya Asia Timur. Nah, jarak kita dari Taiwan ke Indonesia itu tidaklah jauh ya, jadi kita hanya butuh waktu kurang lebih 8 jam ya untuk nyampe ke Indonesia ya. Jadi sangat mudah ya, mau langsung, mau direct maupun tidak, itu silakan saja. Tiketnya pun murah ya, saya pernah beli tiket ke Taiwan itu dapatnya 1,6 ya, kalau udah kena pajak jadi 1,8 ya, sangat murah, sangat terjangkau gitu ya. Mau bolak-balik, atau kalaupun teman-teman nggak mau balik, mau part time ya silakan ya, mau lanjutkan part time di waktu liburnya silakan. Lalu selanjutnya adalah banyak beasiswa. Nah, ini yang akan saya jelaskan nanti. Lalu ini juga paling penting, kuliah dengan bahasa Inggris, dan kiblat pendidikan di Taiwan itu pasti teman-teman tahu, Amerika Serikat dan Jepang. Jadi teman-teman, walaupun di sini mostly semuanya berbahasa Mandarin, mau ke pasar,
mau ke minimarket, mau ke tempat wisata, semuanya pakai bahasa Mandarin. Tetapi percayalah, mereka juga pada bisa berbahasa Inggris. Jadi jangan takut, jangan risau ketika kuliah di sini. Bahkan teman-teman, saya ya kuliah itu di kelas internasional, jadi tidak di kelas lokal gitu ya. Jadi kita khusus mahasiswa-mahasiswa internasional, ada kelasnya gitu ya, di dalamnya ada mahasiswa dari berbagai negara, dan di situ insya Allah teman-teman bisa mengimprove bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi double sih kalau menurut saya, double ya. Teman-teman bisa belajar bahasa Inggris dan yang utama bahasa Mandarin juga gitu ya. Jadi jangan takut ya, mau kuliah di sini silahkan saja gitu ya. Asal mencoba, insya Allah ya semuanya bisa teratasi gitu ya. Jadi itu ya alasan kenapa saya memilih Taiwan menjadi pilihan saya untuk melanjut di sini setelah saya mempertimbangkan dari berbagai beasiswa yang pernah saya apply gitu. Oke, nah tadi kan udah saya jelasin ya teman-teman ya, itu alasan kenapa saya memilih Taiwan. Nah sekarang saya akan kasih nih ya yang paling utama gitu ya. Ini gambaran aja dulu ya, gambaran dulu buat kita bahwasanya Taiwan itu sangat ramah terhadap orang Indo, bahkan beasiswa yang diberikan sangat jor-joran ya. Nah, di sini saya sudah mengklasifikasikan bahwasanya beasiswa di Taiwan itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Namun kalau pengelompokannya ada 7 ya. Ada 7 beasiswa ya. Nah, oke, pertama jenis tadi ya. Beasiswa di Taiwan itu kalau kita pandai ya, kita jeli mencari peluang, dia itu sangatlah banyak ya. Kenapa saya bilang banyak? Dua jenis beasiswa tersebut adalah kampus dan pemerintah atau lembaga, itu mereka memberikan beasiswa yang jor-joran, terbuka buat siapa saja, buat semua negara ya. Nah, beasiswa yang pertama itu adalah kampus. Nah, kenapa saya bilang kampus? Jadi gini teman-teman ya, ketika teman-teman ya mengapply beasiswa di Taiwan ya, ngeplay beasiswa dalam artian teman-teman mendaftar gitu ya, baik itu S1, S2, S3. Kalau mendaftar kan teman-teman melengkapi persyaratan ya, melengkapi apa saja yang perlu dipenuhi gitu ya. Nah, ketika teman-teman memenuhi lalu mengisi di sistemnya, jadi ingat ya, di sini tidak ada yang namanya hard gitu ya, seleksinya by teknologi semua, pakai website universitas. Jadi teman-teman apply beasiswa, jadi teman-teman itu diberikan kesempatan nge-apply beasiswanya bebas, mau sebanyak-banyaknya boleh. Kalau saya pribadi itu 2, bahkan teman saya ada yang nge-apply itu 5 ya, 5 tempat ya. Nanti kalau diterima yang mana? Ya bebas, kita pilih. Kalau kelima-limanya lulus gimana? Ya silakan pilih yang menurut kita terbaik gitu ya. Saya nge-apply 2 gitu ya teman-teman, alhamdulillah saya kedua-duanya lulus ya. Nah, jadi ketika kita nge-apply beasiswa, kita nge-apply penerimaan kampus gitu ya, itu kita akan diberikan beasiswa. Semua mahasiswa internasional akan diberikan beasiswa. Berapa sih jumlah beasiswanya? Beda-beda tiap kampus, karena tiap kampus itu punya anggaran ya. Jadi secara umum saya itu bisa mengklasifikasikan ya, beasiswa itu ada tipe A, B, C, dan D ya. Ini secara umum ya.
ya. Secara umum yang ya saya kelompok lah ya. Nanti teman-teman silahkan cek lagi di websitenya karena itu berbeda. Nah, beasiswa tipe A misalnya. Beasiswa tipe A ini dia akan memberikan beasiswa ya, di mana tuition fee dan living cost itu dikasih ya, living cost dikasih, tuition fee gratis ya. Nominalnya berapa? Tergantung kampus. Tuh yang pertama. Bahkan ada juga yang ngasih dorm ya. Dorm itu gratis ya bagi kita ya, mahasiswa internasional. Lalu yang kedua, ada juga yang ngasih gratis tuition fee, lalu living cost dikasih 50%. Ada juga yang tipe C dikasih tuition fee tetapi living cost 10%. Lalu yang tipe D gitu ya, dikasih gratis tuition fee tetapi living cost tidak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman pengen nge-apply beasiswa yang ada di Taiwan, itu teman-teman lihat lagi kampusnya, lihat lagi, pelajari di websitenya ya. Dia memberikan beasiswa berapa nih, berapa nominalnya. Jadi silakan pilih gitu ya, bebas gitu ya. Itu beasiswa kampus ya. Jadi bebas bagi teman-teman mau kuliah di mana pun gitu ya, di Taiwan ya. Tapi ingat, harus dipilih satu terbaik menurut teman-teman ya. Itu beasiswa kampus. Nah, selanjutnya beasiswa pemerintah atau lembaga. Nah, itu kan tadi ada 7 ya yang saya bilang tadi ya, ada 7. Nah, ini beasiswa yang saya terima ya. Dari 7 itu ada satu beasiswa yang saya terima. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, gitu, di video selanjutnya, bagaimana sih saya memperoleh beasiswa ini. Jadi yang pertama itu adalah Taiwan International Graduate Program atau disingkat dengan TIGP ya. Jadi TIGP ini ya, itu beasiswa yang diberikan oleh Academia Sinica ya. Academia Sinica itu apa? Jadi dia itu lembaga penelitian riset yang dimiliki oleh pemerintah Taiwan, atau biasa disebut dengan, kalau di kita di Indonesia, BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional ya kalau di Indonesia. Nah, setahu saya nominalnya sangatlah besar, tetapi cakupan keilmuan yang diterima terbatas. Itu hanya ilmu sains dan teknik gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada Taiwan International Cooperation and Development Fund atau ICDF ya. Ini beasiswa ya yang diberikan oleh ICDF ya, diberikan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan MOE ya. Jadi yang bisa teman-teman apply gitu ya. Nanti saya coba pelajarin lagi ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga ada MOS Scholarship ya. Jadi MOS Scholarship ini kepanjangan MOS itu adalah Ministry of Science and Technology. Jadi kayak beasiswa IPTEK gitu ya, inovasi teknologi ya, yang diberikan untuk riset, beasiswa riset. Jadi di bawah naungan dosen Taiwan. Jadi istilahnya gini ya, kalau mungkin sepemahaman saya, teman-teman mau cari beasiswa, tetapi kita mulai dari profesornya dulu. Jadi profesornya ini akan merekomendasikan teman-teman untuk apply beasiswa MOS ini, MOS Scholarship. Tetapi sudah deal dulu nih dengan profesornya ya. Dan ketika deal ya, nanti selama kuliah berlangsung ya, teman-teman ya akan bersama profesor ini terus gitu ya. Dan biasanya ya biaya hidup, mau tuition fee itu akan dibayarkan. Jadi tenang saja.
Lalu selanjutnya ada yang namanya MOFA Scholarship ya. Jadi kalau MOFA Scholarship ini adalah Ministry of Foreign Affairs. Ya, jadi ini beasiswa studi jangka pendek gitu ya, kayak student exchange gitu ya, 6 bulan atau 1 tahun yang diberikan oleh pemerintah Taiwan untuk mengenal budaya, mengenal culture, mengenal karakteristik masyarakat Taiwan ya, itu jangka pendek ya. Nah, selanjutnya adalah beasiswa MOE. Nah, ini beasiswa yang sangat bergengsi ya. Beasiswa yang sangat bergengsi yang diberikan oleh Ministry of Education ya, oleh Kementerian Pendidikan ya, kayak LPDP gitu ya, kayak BPI gitu ya. Jadi mereka ngasih beasiswa ya, itu mulai dari S1 sampai S3 yang nantinya ya kedepannya akan saya jelaskan ya bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya gitu ya. Nanti akan saya berikan informasinya secara detail ya ke teman-teman semua. Lalu selain beasiswa MOE ada juga namanya MOE Higher Enrichment Scholarship ya. Nah, ini beasiswa yang diberikan untuk kelas jangka pendek juga, tetapi khusus pada sekolah bahasa Mandarin ya. Jadi teman-teman di sini akan belajar bahasa Mandarin dengan harapan nanti bisa berbahasa Mandarin, bisa mempromosikan bahasa Mandarin ke orang lain, ke negara lain, itu ya tujuannya bagi mereka. Nah, selanjutnya yang ada juga ya yang namanya apa? LPDP gitu ya. Jadi Taiwan ya, teman-teman harus tahu Taiwan itu masuk ke dalam list LPDP ya. Beberapa kampus top yang ada di Taiwan itu masuk list. Nggak salah saya ada 5 ya. Seingat saya ada NQST National Taiwan Science and Technology, itu kampus yang pernah saya apply lulus. Lalu ada National Taiwan University, lalu ada Asia University kampus saya sekarang yang saya ambil, dan beberapa kampus ya. Silakan dicek, biasanya ada update-nya gitu ya. Yang pasti tidak semua jurusan ya yang bisa masuk ke list LPDP ya. Jadi silakan dicek gitu ya, kampus mana saja ya, karena tiap tahun akan berbeda. Bahkan teman-teman BPI pun gitu ya, itu juga masuk ya ke dalam dia juga memasukkan Taiwan sebagai negara untuk melanjutkan pendidikan. Nah, yang mau saya sampaikan juga adalah khusus ya bagi dosen gitu ya, bagi dosen-dosen di Indonesia yang pengen kuliah di Taiwan gitu ya, sangatlah beruntung ya, sangatlah beruntung. Kenapa saya sampaikan sangat beruntung? Jadi pemerintah Taiwan melalui Ministry of Education juga memberikan beasiswa khusus bagi dosen. Namanya apa? MOE Elite ya. Jadi MOE Elite ini diberikan kepada pemerintah Taiwan, kepada dosen-dosen di seluruh dunia gitu ya. Indonesia masuk ke dalam cakupannya, itu silakan ya. Nominal beasiswa cukup besar dan itu sangat membantu bagi Bapak Ibu yang pengen melanjutkan kuliah di Taiwan. Oke ya. Jadi itu ya beasiswanya ya, sangat banyak ya, sangat banyak. Dan menurut saya sangat loyal ya, Taiwan itu sangat loyal memberikan beasiswa buat kita. Jadi tergantung teman-teman mau nge-apply maupun tidak, yang penting ada usaha, ada semangat pengen melanjutkan, silakan ya. Nah, catatan yang perlu saya sampaikan adalah tadi di awal bahwa saya beasiswa itu ada 2 kategori, kampus lalu beasiswa dari pemerintah ya. Ketika teman-teman lulus kedua-duanya seperti saya ya, saya lulus beasiswa kampus baik itu di Asia University maupun di NQST, saya kedua-duanya lulus. Tetapi
karena kita juga nge-apply di beasiswa pemerintah, ya, itu kita nggak boleh ngambil dua funding, kedua-duanya nggak boleh. Jadi kita disuruh memilih, ya, kita disuruh memilih, ya. Jadi silakan teman-teman pertimbangkan baik buruknya, saya mau ngambil beasiswa pemerintah kah atau mau ngambil beasiswa kampus, itu dipersilakan. Kalau saya pribadi, ketika saya lihat gitu ya potensinya, lalu semua persyaratannya, lalu apa saja yang perlu saya penuhi, itu saya lebih memilih yang namanya beasiswa pemerintah, yaitu MOE, ya, karena MOE mengcover, ya, mengcover beasiswa selama 4 tahun untuk mahasiswa PhD, gitu ya. Jadi itu ya kurang lebih gambaran singkat yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kedepannya saya akan memberikan gambaran yang lebih luas kepada teman-teman, ya, kenapa Taiwan itu layak, ya, menjadi pilihan, ya, untuk melanjutkan studi. Mungkin itu saja. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sukses selalu buat teman-teman.